Enaknya melankolis tuh gitu tuh. Nggak usah banyak omong. Saya tahu saudara diem tadi, di sini udah teriak-teriak. Gitu. Yesus. Kalau bisa nyanyi, padamu aku berseru. Dan orang melankolis tahu artinya. Kalaupun nggak keluar suaranya, biasanya beberapa dari saudara yang saya perhatiin berasa suka gini. Makanya saya bersyukur hari ini ketemu kumpul kaum saya. Terima kasih. Terima kasih panitia. Yuk serius. Kita sih orang melankolis tahu serius ya, nggak pernah kita nggak serius. Kita ngechat hai aja serius. Bukan bapak. Terima kasih Bu In, terima kasih panitia. Oke. Saudara, saya berdoa saya nggak perlu waktu lama karena saya tahu hatimu akan nangkap jauh lebih banyak dari apa yang saya katakan. Saya tahu roh saudara akan nangkap jauh lebih banyak dari apa yang saya coba sampaikan karena Roh Kudus akan bicara dengan saudara pribadi dan saudara tahu saudara menangkap ribuan kata yang tidak terucap di belakang sana. Saudara, kita mau bicara bahwa saudara dan saya ini perlu jadi rumah tempat Tuhan tinggal. Saudara dan saya, satu, perlu jadi rumah tempat Tuhan tinggal yang nyaman. Dan kedua, saudara dan saya perlu jadi orang-orang yang tahu cara menarik hati dan pribadi dan hadirat Tuhan. Menurut saya, saudara sangat cari dan menginginkan itu. Saudara kan yang dari dulu saudara cari kan gimana caranya berkenan. Kita bukan tipe orang yang nyari duit, nyari apa. Kita orang yang cukup kenyang dengan satu dua hal. Dan kita jarang cari ke tempat lain. Kalau saudara pergi, paling cuma pergi sama orang-orang itu aja. Makan cuma itu aja. Baju ya itu aja. Saya gak gitu suka warna merah, tapi gara-gara red ini saya harus beli 6-7 baju warna merah. Karena sebagai melankolis saya gak boleh itu sehari pakai satu baju, gak boleh. Saya khotbah begini jangan saudara pikir waktu saya datang ngadep ke dapur dan saya lihat ada rambut saya ada agak lurus dikit, saya akan sangat tahu itu meskipun saya sedang nyanyi mulut. Ku memuji nama. Kenapa rambut gua agak miring ya? Sepanjang umur hidupku. Aduh, bajunya nggak nyaman, kurang. Jadi otot saya yang bagus yang gitu kelihatan. Seneng banget sih, Bro. Tapi Tuhan nggak bisa tinggal di wadah yang ribet, berisik, rame. Tapi Tuhan mencintai saudara dan saya, menyukai saudara dan saya. Karena kita kalau ada satu ya satu, mata kita ke situ ya situ. Waduh, mau ngomong ntar gak enak ya ketahuan. Menurut saya cinta pertama saudara sampai hari ini saya masih ingat kok. Meskipun itu mungkin terakhir saya ketemu dia tanggal 12 Desember 2001. Minggu pagi persis hari habis acara Doraemon lagi pertama kali ngeluarin senter ajaib. Saya masih ingat kan gitu. Nah, hari ini ada poin yang cukup penting saya mau bicara sedikit dalam nama Yesus biar ini cepat dalam 10-15 menit ke depan. Saudara, iblis pengen bikin bait suci ketiga. Oke? Iblis sangat ingin membangun bait suci ketiga, makanya firman berkata, tanda kamu harus lari pergi ke gunung, pergi kemanapun, larilah itulah waktu bait suci ketiga bangun. Tapi Tuhan punya kerinduan ada bait atau pondok Daud yang dibangun di hari-hari terakhir. Bait suci ketiganya itu ya saudara dan saya. Tabernakel atau bait suci yang hari ini yang Tuhan pengen bangun. Kenapa saudara? Sepertinya dipaksa sebagai orang melankolis, kita tidak suka dipaksa. Meskipun saudara penurut yang hebat. Saya tahu tadi pengen ngajakin saudara pijit-pijitan, tapi percayalah saya sebagai orang melankolis habis penuh itu disuruh berdiri, terus pijit-pijitan pundak itu malas. Saya bersyukur baca cukup peka. Oke, melankolis gak usah berdiri, duduk aja. Ayo hadap kiri, saudara seneng. Hore, aku gak perlu effort gitu. Enak ya kalau ngomong sama diri sendiri ya. Nah, Tuhan ini Tuhan ingin bangun bait suci terakhir, itu tabernakel yang hidup itu saudara dan saya.
Di mana roh Tuhan tinggal, roh Allah tinggal, pengurapan, kedalaman, cinta, kekuatan, kuasa, supernatural, doain orang, kenabian, semua jadi satu. Ya baiknya satu saudara dan saya ini nanti kamu pergi ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ke negara manapun, ke bangsa manapun, tabut Allah yang diam di sini, bait Allah tempat roh Tuhan diam ini akan tahu aktif begitu saudara angkat tangan, nyembah, saudara tahu caranya tersungkur, saudara tahu caranya merendah, saudara tahu caranya beri dengan pedang, beri dengan otoritas. Goalnya kan itu. Nah, goal itulah yang Tuhan ingin kerjakan hidup saudara dan saya. Nah, tema kali ini itu adalah gimana caranya saudara dan saya jadi mesbah atau jadi rumah Tuhan, tapi tahu caranya berperang dan saudara jadi manusia yang hidupmu didengarkan Tuhan dan didengar iblis. Kita orang-orang yang suka didengarkan. Saudara sangat pengen ada goal Tuhan yang menurut saya tuh saudara pasti suka. Ada goal dan kerinduan Tuhan, jadi yaitu saudara harus jadi orang yang didengarkan Tuhan dan didengarkan iblis. Jangan sampai nggak didengar Tuhan, nggak didengar iblis. Saudara, saya pengen kasih tahu saudara, Ayub menjalani hidup yang perfect sekali. Ayub. Tapi begitu Ayub iblis keliling dunia, menjelajahi bumi, nggak ada yang menarik buat iblis. Pilihannya satu, Ayub nggak menarik atau Ayub di pihaknya dia. Wah ini rombongan satu, ini ujung-ujungnya ke sini, neraka nih, udah gitu. Sementara hari itu iblis mengelilingi, menjelajahi bumi di zaman Ayub. Sampai Tuhan aja mengingatkan iblis, kamu gak lihat hambaku yang saleh sekali. Rambut aja gak pernah telat motong, gak pernah bau, badannya wangi terus. Ngasih persembahan, ngasih penyembahan gak pernah bolong. Kata iblis, hah? Yang mana? Gak menarik sama sekali. Seperti waktu saudara tengking orang sakit penyakit atau tengking iblis, dan iblis gak goyang sama sekali. Lu siapa? Dan sebagai orang melankolis kan batin kita tersiksa gitu ya. Kita tertolak sama iblis, gak pergi. Kita ngomong, bukankah ayat ini berkata, saya melankolis sanguin saudara. Jadi ini lagi agak sanguin dikit, waktu nyanyi tadi melankolis. Jadi kita kan ngomong ke iblis begini, kan ini tanda-tanda menyertai orang percaya, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir iblis dalam nama Yesus. Kenapa kok gak pergi? Ngarep, kata iblis. Dan kita kan terganggu, Tuhan kok dia gak pergi aku usir? Hah? Tuhan kenapa dia gak pergi waktu aku usir? Hah? Apa? Tuhan gak dengar, iblis gak dengar. Kita kan tersiksa di sini. Terus kita mojok sambil nyanyi, jangan datang lagi cinta, bagaimana aku. Jangan. Kudus di tempat tinggi. Nah, saya mau ajak saudara begini, ada satu peperangan yang saudara dan saya mesti kerjakan. Dan maafkan saya kalau ini balik lagi ke urusan mesbah. Saya mau tunjukkan saudara ada satu orang di Alkitab yang saudara sangat tahu hidup orang ini siapa, namanya Elia. Saya mau bahas dua orang sekaligus, Elia dan Elisa dalam nama Yesus. 1 Raja-Raja 18. Ada orang yang menggerakkan sorga, ada orang yang didengarkan Tuhan dan ada orang yang didengarkan iblis. Saya butuh saudara nangkep ini, jadilah orang yang didengarkan Tuhan dan iblis juga memperhatikan kau. 1 Raja 18 ayat 1 sampai 2, dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Kejadian 2, 1 langit tertutup, kedua kelaparan yang berat sudah 3 tahun. Mungkin lebih, karena hujan sudah gak turun sudah cukup lama. Saya mau saudara lihat sebuah kondisi. Tidak semua tempat di seluruh Indonesia ini kemana saudara pergi atau seluruh bangsa ini ada hadirat Tuhan. Dan kalau hari ini tempat ini sekian hari saudara dijejali
Hadirat Tuhan, makanan berat, firman, altar kalau didoain. Sementara saudara masih belum berhenti ngunyah. Bahkan saudara sudah terlalu kenyangan dan terlalu berisik telingamu. Saya mau kasih tahu saudara, ada dunia di luar sana yang kering dan gak ada hujan, gak ada roh Allah. Dan Tuhan nyari orang-orang yang mau dan rela jadi alat, jadi medianya. Yang dilakukan Elia hari itu ada beberapa hal yang dia lakukan, saudara tahu lah. Di Alkitab, waktu Tuhan berkata sebab aku hendak memberi hujan itu, di bahasa Ibraninya pakai kata matar. Kata matar itu abundance rain. Hujan yang limpahnya sangat. Saya baru tahu ada 3 atau 4 kata di bahasa Ibrani yang melambangkan, yang menerjemahkan hujan. Dan 4-4-nya artinya beda. Tapi intinya hujan. Nantilah kalau sempat kita bahas. Tapi saya pengen saudara lihat ini. Mari lanjut di ayat 30. Saudara tahu kisahnya, saya gak mau lama-lama. Saudara tahu hari itu yang diberes, hari itu ada sebuah peperangan yang terjadi. Peperangan yang saudara dan saya akan hadapi ke depan. Bahkan saudara pulang di tempat ini, saudara akan ketemu peperangan yang sama. Saudara akan ketemu Baal yang sama. Entah di rumahmu, di hidupmu, di dalam dirimu, di luar. Dan hari itu ada peperangan yang dilakukan Elia dengan 450 Nabi Baal. 450 orang-orang yang biasa terkoneksi dengan dunia orang mati. Orang-orang yang biasa main dengan kegelapan. Orang-orang yang biasa pakai kuasa di tangan mereka dengan kuasa kegelapan. Orang-orang yang bisa buka portal ke kematian. Dan orang ini, Elia ini sendirian. Sama seperti saudara, entah saudara sendirian secara fisik atau saudara selalu merasa sendirian. Enaknya kalau ngomong main kos, mereka Leo, saya mengerti itu. Dalam segala saya suka gangguin saudara. Kenapa kayak gangguin diri sendiri soalnya? Yang dilakukan hari itu, peperangan yang pertama yang dilakukan oleh Elia adalah, saudara juga mesti perlu tahu caranya nyentuh sorga, nyentuh hati Tuhan, supaya Tuhan lakukan sesuatu. Saudara kan suka kayak gitu. Ngomong-ngomong, saya ini orang yang sampai hari ini susah ngasih hadiah ke orang. Siapapun yang ulang tahun, tolong jangan bilang buiin. Desember kemarin Natal ada beberapa orang ngasih hampers depan ibu dan saya. Terus ibu nengok ke saya. Hampers ini saya pengen dapat dari anak laki-laki saya. Saya ngeliat gitu. Ibu nggak perlu ngomong, tolong kasih saya hampers, nggak perlu. Suara kalimat tadi sudah terlalu keras di sini. Ibu minta hampers dari anaknya yang laki. Saudara tahu yang saya lakukan? Saya terdiam dan saya bingung, saya mau ngasih apa ya? Kalau boleh, saya pengen mau naik ke atas, saya mau ambil beberapa bintang buat Bu Iin. Kudus, kudus di tempat tinggi. Saya pengen kok boleh saya ambilin bintang aja Bu dari atas. Karena menurut saya, apa yang bisa saya beli di dunia ini gak akan cukup untuk menunjukkan cinta saya kepada Ibu. Tolongnya diedit, jangan sampai Bu Iin baca, please. Udah direkam? Tolong diedit. Saya nggak tahu mau ngapain, kenapa karena menurut saya kayak kurang. Kenapa? Karena saya merasa kurang dengan diri saya. Masalahnya kan bukan saudara dan saya nggak bisa beri hadiah. Tapi saudara dan saya selalu ngerasa, ini beberapa udah ngangguk-ngangguk aja. Sama. Mau ngasih ini kayak kurang, mau ngasih itu kayak kurang. Makanya kadang kalau saudara dan saya berhubungan dengan orang sanguin atau berhubungan dengan sesama melankolis, entah melankolis sanguin, melankolis autis, koleris anarkis. Kita ini orang yang susah. Kenapa kadang kita buat mengerti diri kita sendiri itu susah dan bingung gitu. Betul gitu. Aku tuh pengen ngadu banyak buat kamu, ini cuma rame di sini. Berangkat beli itu udah di toko
Aku mencintaimu tapi cintaku lebih gede dari semua ini. Jadi kalau aku beli jadi cintaku kecil dong, gitu. Sekali. Kok bahas itu sih? Bahas Elia, dia dalam nama Yesus. Dan hari itu yang dilakukan oleh Elia adalah dia harus tahu caranya sentuh sorga. Saudara tahu dia bangun mesbah yang sudah berantakan. Saudara nggak bisa pungkiri, saudara pulang mesti punya mesbahmu sendiri. Saya kalau saudara tanya, Leo, gimana dengan hidupmu? Saya berdiri di atas mesbah dan anak tangga yang dibangun oleh beberapa orang yang taruh pundaknya untuk saya naik. Saya berdiri di atas mesbah kesempatan yang diberi oleh ibu, oleh beberapa orang untuk saya naik, setelah saya kotorin mesbah ini berkali-kali. Toh saudara juga harus pulang, harus bangun mesbahmu. Saya bersyukur setiap kali saudara seperti ini selesai minta didoakan, iya gak apa-apa. Tapi mau gak pulang, bangunlah rumahmu, mesbahmu sendiri. Karena sementara di sini kita sama-sama nebeng dengan mesbah orang lain. Kadang saya ngoceh dengan para penyembah juga sama. Kamu nebeng mesbah beberapa orang kok. Apalagi kalau orang-orang itu punya mesbah darah di hidupnya. Dan yang dilakukan Elia adalah dia bangun mesbah yang selama itu berantakan. Tapi ada hal kedua yang saya suka apa yang dia lakukan. Dia bangun parit. Saudara tahu ayatnya, kata parit di bahasa Ibraninya pakai kata tialah, talah, Allah dari kata dasarnya Allah. Kata Allah, A-L-A-H ini saya nggak tahu bacanya. Itu ada parit, itu ada aliran, itu ada sebuah jalur sungai, sebuah channel. Tapi kata Allah itu artinya go up atau rise up atau naik level atau saudara mendaki naik ke atas. Yang dibangun Elia mungkin cuman mesbah dan parit tempat dia taruh air yang sangat banyak, betul-betul. Tapi ternyata kata parit itu adalah sebuah jalan atau anak tangga untuk naik ke atas. Di terjemahan lain orang menyebutkan kata parit ini keren. Dia menerjemahkannya sebagai sebuah tangga untuk naik ke tempat kudus. Ascend to sacred places. Saudara, untuk saudara mendaki ke tempat kudus. Apa yang ditaruh di atas parit itu, di dalam parit itu adalah semua yang paling berharga yang ada di zaman itu. Di hari yang paling kekeringan yang ditaruh air. Saya baca kira-kira seperti ini saudara. Diperkirakan Abraham itu waktu mengantarkan Ishak ke hadapan Tuhan di Gunung Moria. Dari Hebron atau Kiryat Arba tempat dia tinggal, dia harus lewati satu lembah namanya Lembah Hinom. Lembah Hinom itu di daerah barat, di barat atau barat dayanya Yerusalem. Dan itu lembah tempat semua orang-orang mempersembahkan anaknya ke dewa Moloch. Jadi saudara bisa bayangkan hari itu penyembahan ke dewa Moloch itu ada di Lembah Hinom. Setahu saya, seingat saya Lembah Hinom. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka akan potong atau sembelih anaknya di situ. Nah, saya nggak mau menakuti saudara, tapi saya pengen saudara mengerti apa yang dibuat oleh Abraham, apa yang dibuat oleh Elia. Saudara bayangkan Abraham harus jalan. Menurut saya saudara, perasaan saudara akan dapat kok. Saudara bisa membayangkan ini, memvisualisasikan dengan cukup kuat. Saudara bayangkan kamu harus antar anakmu ke Moria. Dan waktu saudara ke Moria, saudara lewat Lembah Hinom. Sebuah lembah yang di kiri kanannya saudara lihat bekas mayat dan tulang belulang. Yang saudara tahu itu tempat penyembahan ke dewa Moloch, orang ngasih anaknya ke dewa. Sementara sebagai orang Mankus akan mulai berpikir, jangan-jangan gue pergi ke Moria ini ke dewa Moloch, bukan ke Allah Bapa Yahweh. Sementara di tengah perjalanan anakmu juga berisik. Si Ishak nanya ke Abraham, Ishakmu nanya ke engkau, Pak, kita disuruh bawa persembahan ke Tuhan. Pisau ada, kayu bakar ada, api ada, dombanya mana? Soalnya bayangin sambil lewat jalan berdua lihat kiri kanan, mayat belum ada lagi mayat yang masih fresh. Saya kebayangin pressure dan pedang atau pisau yang nusuk di hati Abraham. Hanya untuk demi menjawab kerinduan Allah yang maha tinggi. Bukan hanya sih, maafkan saya. Dia jalan dengan di sini berisik, di sini berisik.
Sampai suruh nanya terus. Saya ini orang yang sampai hari ini gak pernah lepas dari audio Bible atau khotbah atau pujian penyembahan. Di mobil, di rumah, apapun. Saya tidur, saya harus dengerin pujian penyembahan. Kenapa? Kalau gak berisik sini. Saya mengaku itu. So bisa bayangkan, dia nanya, Pak, dombanya mana? Saya bersyukur Abraham menjawab, Tuhan menyediakan. Naik lagi kedua, Pak, kita mau bawa apa ke Tuhan? Dombanya mana? Tuhan menyediakan. Ketiga sudah di puncak Moria, Pak, dombanya mana? So bayangin Abraham akan tatap mata Ishak dan berkata, nah, Tuhan minta kamu. Dan hari itu marahlah Ishak, dia banting kayu bakarnya, dia pergi. Dia ngambek lari, Papa jahat. Yang saya tahu, umur Ishak sudah kira-kira 37 atau 38 tahun hari itu. Enggak mungkin opa-opa 100 tahun ini gendong dia naik ke mesbah. Anaknya berkata, oh aku korbannya, Pak, aku setuju, mari kita sembah Tuhan sama-sama. Dia naik. Saudara, saya tidak mau menakuti saudara dan berpikir bahwa dan membuat saudara mulai bertanya-tanya, oh Tuhan jahat ya? Enggak kok. Tuhan gak pernah jahat. Saya ingat Februari 3 tahun yang lalu, kami sedang siapkan teman-teman dari Bali. Saya lihat beberapa saudara sebenarnya. Hai, hari itu saya pergi ke tempat kalian. Tempatnya namanya apa ya Kak? Di lapangan itu? Buleleng betul ya? Iya. Saudara, hari itu kita lagi persiapan. Di tengah persiapan, saya itu lagi pergi ngisi satu STT dari sinode kami di satu kota di Jawa Tengah. Hari itu kita lagi isi cawan buat Bali, doain Buleleng. Dan hari itu di tengah saya ngisi STT, di sela saya ngisi kelas. Malam-malam hari itu saya telepon mama saya, ada telepon masuk cukup banyak, kira-kira jam 5 sore. Saya sengaja nggak angkat karena saya sudah mau naik mesbah, mau naik mimbar. Tapi hari itu karena cukup menurut saya dari jumlah teleponnya sudah mencurigakan, saya angkat. Mama saya cuma bilang, kakak-kakak saya bilang, adikmu kecelakaan. Kecelakaan gimana? Kecelakaan di luar kota begini. Terus saya doa, Tuhan gimana nih? Hati saya tenang banget. Saya ngerasa tenang dan shalom dan biasa aja. Oh tenang saja, saya bilang. Gak apa-apa, menurut Leo semuanya akan sangat baik. Semuanya akan sangat baik. Jam 6 lagi di tengah penyembahan saya sudah mau naik. Saudara itu ibadah udah mulai. Jam 6 saya udah mau naik. Anak adikmu kritis. Saya ngomong begini ke mama saya, ke keluarga saya di grup. Saya bilang seperti ini. Buatku, Tuhan akan ajari adik saya untuk ketemu Tuhan personal, seperti Tuhan buat saya seperti Tuhan mengizinkan saya lewati sebuah kecelakaan dan banyak hal di hidup saya. Tenang aja, selesai. Jam 9, setengah 10, telepon kembali masuk, saya tenangkan hati kakak-kakak saya, mama saya, adik-adik saya yang lain, saya telepon, saya tutup, hati saya tenang. Kira-kira jam 10, saya sudah sampai di hotel, sudah mandi, telepon masuk. Dikirimin foto, kirim video. Adik saya tenang, hari itu tenang sekali. Mereka bilang yang nganter, teman-teman saya mereka pada bilang, adikmu nggak kenapa-napa, udah baik, udah sehat, udah tenang, nggak kesakitan kayak tadi. Masih di pinggiran kota, nunggu ambulans untuk bawa ke kota. Selesai setengah 11 saya lagi duduk, ada 2 orang saksinya hari itu. Saya dengar telepon lagi dan keluarga saya bilang, adikmu sudah pulang. Saya diem. Tutup mulut saya seperti yang saudara lakukan. Kita nggak tahu mau ngapain. Seperti ada yang ngunci di sini, betul? Saya tetap pelayanan besoknya. Saya doain orang, hadirat Tuhan turun, altar call. Saya diteleponin, ayo cepet sini. Saya cuma jawab mereka seperti ini. Biarkan saya menyelesaikan tugas saya di mesbah. Saya pulang dengan sepupu saya muter-muter kota, nggak masuk ke rumah duka.
Dan hari itu, saudara tahu kenapa saya muter-muter? Saya takut harus berhadapan dengan mama, kakak, dan saya takut harus berhadapan dengan muka adik saya. Hari itu di sini iblis sudah bicara, kamu sentuh Bali, aku habisi keluarga. Kamu mau ekstra, kamu mau yang besar, aku akan kejar hidupmu, aku akan membayangi langkahmu. Aku akan berusaha menjegalmu. Aku akan berusaha menjatuhkan kau atau aku akan berusaha menyakiti orang-orang yang kau cintai. Atau mungkin aku akan membuat engkau menyakiti orang yang kau cintai. Rame. Saya datang, saya selesai. Saya lihat mukanya jauh lebih ganteng daripada di waktu hidup. Dan malamnya setelah penguburan besoknya, saya diajak keluarga saya, ayo ke tempat kecelakaan ngambil motornya, ketemu Pak RT, ketemu orang yang di situ. Saya ngomong, aku nggak mau sebagai melankolis, kita nggak suka berhadapan dengan sebuah tempat yang meninggalkan bekas luka. Saya dipaksa karena saya dianggap anak tua, cowok tua di paling tua, meskipun ada kakak-kakak saya pergi. Saya datangi, di tengah jalan saya lihat sebuah tempat, saya tahu sebagai orang melankolis yang diurapi dan kenal dan hati Tuhan dan orang yang peka, saya tahu tempat kecelakaannya. Mereka pergi, datang ke rumah 1-2 orang, ketemu warga, saya jalan. Saya datang sambil minyak urapan, sampai ambil anggur, saya datang, saya tahu ini tempat dia kecelakaan. Saya tuangin anggur sambil saya ngomong seperti ini, Tuhan, boleh nggak aku minta tukar? Satu hari aku mau minta ada KKR 25.000 orang di kota ini. Kedua, minggu depan kami mau berangkat ke Bali. Boleh nggak saya minta 50.000 jiwa dimenangkan di Bali besok. Saya PIC semua panggung dan acara dan musik dan emoji dari 6-7 titik yang ada. Tapi saya ada di Buleleng. Saya yang mengumumkan ke semua grup dari instruksi dari pemimpin, tolong hati-hati, jangan terlalu gamblang nyebut nama Yesus. Jangan pakai kata kasih, pakai kata cinta saja. Tapi kalau saudara tahu, hari itu di Buleleng, di Pasar Murah, ini lagu pertama yang saya dan kami nyanyiin di mesbah. Lagunya bilang gini, oh mulianya hadiratmu. Dan saudara tahu, hari itu semua orang nengok. Dan orang-orang yang di depan saya ini beriak, Om Kristen ya? Iya. Terus Om. Lanjut aja Om. Orang-orang yang pakai topi khas Bali, ikat kepala khas Bali. Saya nggak tahu hari itu ada berapa kah? 6.000? 7.000? Saya lupa, ada sekian ribu orang. Dan dari semua titik dihitung, ada 50.000 jiwa yang datang hari itu. Hari itu saya cuma tersungguh berlutut dan berkata, Tuhan, aku menghormati keputusan Tuhan hidupku. Tapi hari ini, sampai kapanpun aku akan bangga dengan mesbah ini. Saudara tahu yang terjadi? Elia harus berhadapan dengan Isabel, meskipun hari itu dia menurunkan hujan. Saudara akan berhadapan dengan Isabel. Tapi saya pengen kasih tahu saudara, ada yang mengalahkan Isabel, yaitu muridmu. Kenapa saya bilang muridmu? Karena saya sedang berhadapan dengan Elia. Hari itu ini yang dikerjakan Elia. Saya mau tutup dengan ini. Saudara, saya pengen saudara tahu bahwa hari itu Elia menemukan Elisa. Waktu Elia lewat, Elisa ini sedang mengerjakan ladangnya yang sekian belas pasang, 12 pasang lembu itu. Ada jubah yang dia dilepaskan Elia. Orangnya nggak ngerti. Dan menurut saya berani berkata orang melankolis akan nangkap perkara-perkara seperti ini. Waktu itu Elia lemparkan jubahnya. Orang lagi ngerjain ladang, lagi ngerjain tanah, membajak tanah. Orang bodoh akan berkata, Om, jubahnya jatuh. Ih. Tapi hari itu dia ambil jubahnya dan dia berkata,
Aku mau ikut engkau. Saudara ngerti nggak? Orang lain akan berkata, jubahnya jatuh, nih ambil lagi, terus lanjut lagi ngerjain hidupmu, berurusan lagi dengan perasaanmu, kebutuhanmu, impianmu untuk dicintai, impianmu untuk dimengerti, impianmu kalau untuk boleh mengulang, kalau boleh ada mesin waktu untuk mengulang beberapa hal. Men, kalau boleh nanya, dia tanya, kamu pengen apa sih? Kalau ada mesin waktu, pasti kita orang pertama yang daftar nomor 1. Ada beberapa hal yang kita pengen ulang, betul nggak? Yang ngangguk banyak loh. Terima kasih saya kumpul dengan kaum saya. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya nggak ngulang apapun di hidup saya. Bahkan yang paling nyesek sekalipun saya nggak akan mau ngulang. Saya nggak perlu perbaiki itu di belakang sana. Karena hari ini kabut kemuliaan, anugerah dan berkenanan Tuhan itu ada karena mesbah-mesbah yang di belakang. Saya mau tunjukkan saudara satu ayat terakhir sampai saya tunjukkan saudara apa yang terjadi di hidup Elisa. 2 Raja-Raja 2 ayat 13-14, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Kisahnya terjadi setelah Elisa mengantar Elia diambil Tuhan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berhendak berjalan pulang dan beri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Eli yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana, lalu menyeberanglah Elisa. Saudara tahu ada permintaan Elisa, dia minta untuk punya double porsi dari apa yang Elia punya, betul? Dan saya mau kasih tahu saudara, ada 8, 9, 10 mujizat yang dikerjakan Elia. Tapi saya list ada 2 kali lipat yang dikerjakan Elisa. Dan ada beberapa yang keren. Saudara, hari di mana Elisa mendapatkan jubah Elia. Hari itu dia melipat gandakan beberapa hal termasuk minyak seorang janda. Kedua, dia membuka rahim perempuan mana saya lupa. Dari tadinya gak punya anak jadi punya anak. Dan akhirnya anak itu mati dan dibangkitkan, dihidupkan. Keempat, dia meniadakan maut dari kuali. Lalu dia memberi makan sekian ratus orang banyak dengan mujizat. Jubah ini yang Elisa terima termasuk warisan dari Elia yang tahu-tahu di double porsi, dijadikan 2 kali lipat. Hari itu membuat dia menyembuhkan dan memulihkan kekustaan satu bangsa. Apa itu? Samaria. Samaria itu hari itu mau mati kelaparan, sudah bunuh-bunuhan, saling makan bayi. Tapi Elisa, jubah ini dan panggilan orang-orang yang mendengar Tuhan, didengar Tuhan dan didengarkan iblis adalah kamu dan saya akan jadi orang-orang yang menyembuhkan kekustaan satu bangsa. Saudara tahu hari itu kejadian di 2 Raja-Raja 6, saudara gak usah buka. Tapi hari itu hambanya berkata mereka sedang diserbu. Dan dia berdoa, buka matamu karena ada pasukan bala tentara Israel yang jauh lebih banyak menyertai kita. Ada berlipat-lipat kuasa penyertaan malaikat yang diberikan Tuhan untuk Elisa menyelesaikan pekerjaannya. Disitulah dia menghabisi Aram, lalu dia menolong satu bangsa sekali lagi menjadi hakim. Lalu ini yang keren yang dilakukan Elisa. Buat saya ini sangat ajaib sekali. Dia mengurapi orang-orang yang akhirnya orang-orang ini di zaman Elisa lah Isabel dihabisi. Isabel yang pernah menekan dan membuat Elia depresi dihabisi di zaman Elisa. Waktu Elisa mengurapi Yehu cuman berkata, siapa yang di pihak raja, maju ke depan, lemparkan Isabel mati. Kadangkala ada depresi, teror, trauma yang kamu cuma perlu lakukan, lemparkan itu keluar dan habis dan mati. Di zaman Elisa lah penyembahan kepada Baal dan patung-patung Baal dan mesbahnya dihancurkan. Ada orang-orang yang mendengar dan didengar Tuhan. Dan ada orang-orang yang karena mereka mendengar dan didengar Tuhan, mereka didengarkan iblis. Yeho, tolong Yeho. Saya mau ajak saudara di beberapa menit ini.
Saya nggak lagi mau ajak saudara lihat, oh musuh-musuh saya apa, musuh-musuh saya apa, enggak. Saya mau ajak saudara begini, mau nggak saudara berkata seperti Tuhan? Sepulang dari tempat ini, saya mau selesai dengan semua yang berisik. Saya mau shut down semua yang paling berisik. Ada hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Tapi yang bisa diubah cuma satu, yaitu hati kita, hidup kita, dan cara kita melihat Tuhan. Saya hidup dari sebuah iman dari sekian orang yang terus melemparkan iman di hidup saya. Hari ini, saya sedang berhadapan dengan Elia yang menjadi Elisa. Saudara akan menemukan orang-orang, saudara akan mengurapi orang-orang, dan saudara akan membangun hidup orang banyak yang mereka akan menghabisi Isabel-Isabel yang selama ini ada dan berkuasa di kota, di bangsa, di hidup saudara, di sekitar saudara. Apapun yang membuat stres, apapun yang membuat gila, apapun yang menjegal, apapun yang menjagal. Saya mau ajak saudara sebentar. Saya mungkin tutup dengan satu ini aja, maafkan saya. Boleh pemusik semuanya, boleh siap-siap. Mainin itu aja, oh mulainya, pakai G aja. Bapak Ibu, saya ini punya sebuah sebuah doa yang sudah beberapa, ada yang 20, 30 tahun saya doakan. Ada doa-doa yang sudah 15, 16, 17 tahun saya doakan. Dan sejujurnya nggak dijawab-jawab Tuhan. Ada 3 dan 4 doa saya doakan. Hari itu saya di tengah hadirat Tuhan, saya ngomong ke Tuhan seperti ini, Tuhan, ini ada sekian doa yang ganjel di hidupku. Ini bukan lagi duri dalam daging, ini bulu babi dalam daging. Ganggu banget, serius, saya serius saudara. Menurut saya saudara mengerti, kita sama-sama ngerti meskipun nggak diucapin, udah. Ada hal yang ganggu di sini. Urusan apapun yang saya mungkin nggak bisa ucapkan hari ini. Hari itu saya ngomong ke Tuhan seperti ini, Tuhan, saya mau bicara seperti ini. 3, 4 doa ini saya mau taruh, Tuhan gak usah jawab. Saya rela kalau doa yang ini gak dijawab meskipun sekian puluh tahun saya berdoa. Meskipun nanti itu akan mengganggu saya sedikit. Tapi hari ini saya minta bertukar dengan Tuhan. Ayo bertukar. Caranya gini ya Tuhan. Sebagai orang melankolis yang suka nego, suka nawar, suka argumen, saya boleh gak minta doa yang ini gak usah dijawab, tapi ada satu doa yang aku minta engkau jawab. Boleh gak? Kemanapun, dimanapun, apapun, kemanapun aku pergi, bahkan maafkan bahasa saya, bahkan ke neraka sekalipun, boleh gak? Setiap kali saya angkat tangan, boleh gak? Tuhan hadir, itu aja saya minta. Ayo tukeran. Yang ini gak usah dijawab, ini gak usah dijawab. Silahkan mau jadi duri dalam daging, bulu babi dalam daging, saya akan tahan kok. Tapi ada satu hal yang saya gak pernah tahan. Kalau engkau gak ada, kalau engkau gak hadir, karena saya hidup dari nafasmu dan hadiratmu dan cintamu setiap hari. Saya gak minta apapun Tuhan. Saya cuma minta boleh gak kau jawab doa. Yang ini tak taruh silakan. Gak usah jawab silakan, saya bisa berdamai dengan itu. Tapi ada satu hal yang saya gak bisa berdamai seumur hidup saya. Kalau saya angkat tangan dan saya gak ada Tuhan, saya gak bisa Tuhan. Hari itu hari ini saya minta saudara lakukan ini. Mungkin ada hal-hal di hidupmu yang saudara sudah ngotot bertahun-tahun. Saudara sudah berargumen dengan Tuhan bertahun-tahun. Boleh gak beberapa menit terakhir ini saudara datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, yang ini mungkin akan jadi duri dalam dagingku. Tapi saya mau ajak saudara belajar jadi Elia dan Elisa. Bangun parit, kasih air di atasnya. Saya mau ajak saudara lewati lembah Hinom. Seperti yang dilakukan Abraham dan temui Jehovah di atas gunung Moria. Kata Moria itu artinya mir atau mur, artinya tempat yang pahit. Tempat yang pahit yang dijadikan mesbah penyembahan. Tutup mata saudara, mari orang-orang yang hatimu sangat sensitif katakan, oh mulianya